Kita semua tahu bahwa Indonesia memang ditakdirkan untuk menjadi global player, menjadi pemain dunia, menjadi penghulunya dunia. Baik tersadar bangsanya atau tidak, baik pejabatnya sadar atau tidak, maka takdir bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa pengendali yang berpengaruh di dunia memang ada di DNA bangsa dan negara Indonesia. Walau saat ini hutang menumpuk dengan pola pikir pejabat yang makan sekolah dari dunia barat, atau walau negara saat ini dikadali sumber daya alamnya di keduk kaum oriental yang didukung pejabat lainnya, namun kalau sudah takdir Indonesia harus menjadi negara besar, ya pasti akan mencapai juga ke sananya. Kesadaran itu mulai terbangun saat ini. Nasionalisme mulai naik, masyarakat mulai belajar dan hati-hati memilih dan bertindak ke depannya. Kesadaran kemakmurannya bukan karena kebijakan pejabatnya, namun memang karena kepintaran alaminya yang terjadi saat ini. Walau sudah dikekang dan dibatasi kreativitasnya dengan peraturan pemerintah yang ketat, tetap membuat rakyatnya jadi kreatif dan produktif apapun caranya. Karena memang DNA kita, DNA juara, DNA pemain dunia, DNA global player. Kita ini bangsa survival yang bertahan di tengah bencana, di tengah masalah, dan di tengah kerusakan dengan bergantung pada kekuatan gotong royong bangsa sendiri. Kita buktikan sejarahnya bahwa tanah air kita, alamnya mengingatkan bahwa jangan main-main dengan Nusantara. Misalnya, alam meledakkan gunung berapi yang menyebabkan terjadinya Danau Toba mengguncang dunia dengan kekuatan erupsi super atau ledakan dahsyat pernah dihasilkan Gunung Toba di Sumatera Utara sekitar 74.000 tahun yang lalu. Efek ledakan tersebut membuat dunia berubah. Banyak kematian terjadi, namun pastinya yang survive adalah yang terpilih yang tahan uji. Lalu ledakan Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa. Letusan ini diikuti oleh antara 6 bulan sampai 3 tahun meningkatnya kepulan dan letusan freatik kecil. Bumbungan letusannya menurunkan suhu global dan menyebabkan pendinginan global dan kegagalan panen di seluruh dunia pada tahun berikutnya. Periode 3 tahun tersebut dikenal dengan tahun tanpa musim panas. Dunia berubah banyak dan menjadi dewasa. Pastinya pupuk disebar di seluruh dunia. Pastinya gerakan tanah vulkanik tektonik menjadi menggeser, membuat mineral tanah dalam dan mineral tanah jarang muncul di permukaan di tanah Nusantara. Lalu ada makhluk peninggalan zaman Jurassik, satu-satunya di dunia yang namanya Komodo di Flores. Ini membuktikan satu hal lagi. Spesies di Indonesia mencerminkan bangsa manusianya juga ada DNA survivalnya, DNA championnya, DNA juaranya, mutu tinggi. Kita ambil hikmahnya sekarang. Ledakan Gunung Toba dan Tambora merubah dunia. Komodo adalah makhluk survival segala zaman. Indonesia untuk menjadi pemain dunia harus menciptakan ledakan-ledakan Toba dan ledakan Tambora yang baru dengan semangat survive segala zaman yang sesungguhnya ada di DNA putra-putri bangsa Indonesia. Corona itu tidak akan bisa mengalahkan bangsa Indonesia, apalagi kalau produk lokal mendapat izin edarnya. Bahkan bisa tanpa vaksin, bahkan bisa tanpa PCR. Namun titer antibodi bangsa Indonesia tetap tinggi karena memang ramuan alaminya ada. Kekayaan alam mineral, tak perlu teknologi asing dan tergiur narasi ocehan orang asing agar dikeduk asing mineral tambangnya dengan investasi asing. Sungguh, pakai kekuatan bangsa sendiri itu bisa, sehingga bisa jadi nilai jaminan aset bangsa untuk mencetak alat bayar. Akhirul kalam, wahai sahabat New Mind, karyamu mengguncang dunia sedang dinanti karena DNA-mu adalah DNA juara. Ayo buktikan.